all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Chen Fei bergerak dengan kecepatan kilat saat bola cahaya keemasan menerpa ke arah Ma Xiaotao dengan akurasi yang tak terbantahkan. Gerakannya sangat cepat, dan dia bahkan meninggalkan bayangan di belakangnya. Ma Xiaotao mendengus dingin. Dia bukan tipe orang yang suka membunuh orang, tetapi tidak akan ragu jika itu diperlukan. Cahaya merah menyala di matanya, dan Phoenix Virelin mengalir keluar dan berbenturan dengan bola cahaya keemasan yang meroket di udara. Yang aneh adalah tidak ada ledakan dahsyat atau semacamnya. Lingkaran cahaya mengembang seketika setelah dipicu, dan berubah menjadi jaring emas besar yang dikenakan pada Ma Xiaotao. Dia sudah menderita kerugian di bawah alat jiwa tipe perangkap seperti ini, dan dia telah berjaga-jaga selama ini. Dia menyaksikan berbagai anggota mata merah dari perkemahan Sun Moon Empire saat dia mengetuk lantai dengan ujung kakinya dan segera terbang mundur. Dua garis cahaya merah menyembur keluar dari bawahnya saat dia melonjak ke kejauhan. Namun, dia tidak mundur tanpa rencana dalam pikiran, dan dia terbang menuju posisi di mana Su Sanxi baru saja terbang. Pertempuran mereka terus berlangsung. Di sisi lain, Xiao Hongchen menghadapi pengepungan tim Shrek juga. Xiao Hongchen mengandalkan penghalang canggih tak terkalahkan yang diaktifkan otomatis untuk memblokir serangan Marulong di dalam kandang petir, tetapi penghalang pelindung yang berkedip dengan cahaya keemasan telah sangat dilemahkan. Lapisan pelindung dari cahaya keemasan di tubuhnya disebut tembok yang tak tertembus, dan itu adalah alat jiwa kelas 6. Alat jiwa ini harus diaktifkan oleh kekuatan jiwa tuan jiwa itu sendiri, atau dipertahankan melalui suntikan kekuatan jiwa yang terus-menerus. Alasan mengapa penghalang tak terkalahkan begitu berharga adalah karena kemampuan pertahanan mereka cukup kuat, dan juga karena mereka dapat diaktifkan dengan jumlah kekuatan jiwa yang tetap. Setelah itu, permata khusus yang terkandung dalam alat jiwa akan memberikan energi yang cukup untuk mempertahankan penghalang pelindung selama 3 detik, dan itu akan memiliki kekuatan pertahanan dari Douluo jiwa 8 cincin. Satu-satunya masalah adalah bahwa itu adalah barang sekali pakai, dan dengan demikian sedikit boros dan boros secara alami. Namun, tembok yang tak tertembus di tubuh Xiao Hongchen jauh lebih maju. Kekuatan pertahanannya sedikit lebih rendah dari penghalang yang tak terkalahkan, tapi itu hanya cukup untuk menangkis serangan dari alat jiwa kelas 7. Selain itu bukan barang sekali pakai. Alat jiwa ini memiliki dua fitur yang menonjol, dapat digunakan berulang kali, dan secara otomatis dapat mengaktifkan dirinya sendiri. Itu berarti bahwa jika Xiao Hongchen diserang dan tidak dapat bereaksi, tembok impregnable akan menyebarkan mekanismenya secara otomatis, yang membuatnya jauh lebih berguna daripada invincible barrier. Tentu saja, ada pro dan kontra untuk semuanya. Masalahnya adalah tembok yang tak tertembus menyerap kekuatan jiwa Xiao Hongchen secara otomatis setelah mengaktifkan dirinya untuk memberikan perlindungan. Alat jiwa kelas 7 emas Marulong hanya satu serangan, tetapi ia memiliki kekuatan destruktif yang tangguh. Tembok yang tidak bisa ditembus memang memblokir pemogokan, tetapi, karena dia adalah Raja Jiwa, kekuatan jiwa Xiao Hongchen langsung dikonsumsi oleh lebih dari 50%, yang menyebabkan ekspresinya berubah menjadi salah satu ketakutan yang sangat besar. Lebih jauh, selama kurungan yang disebut jaring petir itu ada, anggota tim Shrek bukan satu-satunya yang terperangkap di dalamnya, dia juga terperangkap di dalamnya. Pria muda yang bangga ini menunjukkan kecakapan pertempuran yang layak untuk statusnya yang tinggi dan dihormati dalam tim Kekaisaran Sun Moon pada saat yang kritis ini. Penampilan The Impregnable Wall terlalu mirip dengan Invincible Barrier,
sehingga tim Shrek tidak melanjutkan serangan mereka pada saat pertama yang mungkin. Sebaliknya, mereka menunggu waktu Invincible Barrier untuk secara alami habis. Xiao Hongchen mengambil keuntungan dari masa tenggang ini dan melepaskan jiwanya sendiri. Kilatan cahaya keemasan berkedip, dan satu kaki tumbuh dari pantatnya di belakangnya. Kaki ini benar-benar keemasan, dan lapisan emas yang menyilaukan menyelimuti seluruh tubuhnya. Xiao Hongchen yang berkaki 3 berjongkok sedikit, dan 3 dari 2 cincin jiwanya yang kuning, 2 ungu dan 1 hitam terpancar. Dia melengkungkan punggungnya dengan lemah, dan punuk kecil menonjol keluar dari pakaiannya, masing-masing memancarkan rona emas cerah. Cincin jiwa pertamanya dan ketiga menyala pada saat yang sama sebelum dia melambaikan kedua tangannya dan melemparkan beberapa ratus bola logam. Bola-bola logam ini langsung melayang di udara dan melingkari seluruh tubuhnya. Adegan aneh kemudian terjadi, baris demi baris barel meriam logam tumbuh begitu saja, dengan bola logam sebagai intinya. Tidak salah untuk menggambarkan mereka sebagai hal-hal yang baru saja tumbuh. Meriam logam itu muncul begitu saja, dan Xiao Hongchen bukanlah yang melepaskannya. Seluruh tubuhnya menjadi seperti landak raksasa hanya dalam beberapa saat. Oh, sial, Bei Bei tidak pernah mengutuk dan bersumpah, tapi dia tidak bisa tidak berbicara apa yang ada dalam pikiran tim Shrek. Heika itu paling akrab dengan alat jiwa. Dia berpikir dalam hati, bisakah dia mengandalkan kekuatan jiwanya sendiri untuk menembakkan begitu banyak meriam logam? Bukan hanya jumlah meriam jiwa yang ada di sana. Yang paling penting adalah penguasaan pribadinya harus mampu menangani jumlah meriam jiwa itu. Kalau tidak, mereka tidak akan berfungsi, dan akan untuk ditampilkan. Xiao Hongchen menunjukkan kepada semua orang apakah meriam jiwanya hanya dekoratif atau tidak. Cincin jiwanya yang kedua dan keempat menggantikan cincin jiwanya yang pertama dan ketiga. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa sejumlah bintik emas yang tak terhitung muncul di langit dan melonjak menuju Xiao Hongchen dengan kekuatan yang tak terbendung. Setiap titik cahaya melepaskan lingkaran cahaya keemasan pucat ketika mereka mendekati tubuhnya, seolah-olah mereka terbakar, dan aroma logam yang tajam segera meresap ke seluruh area. Barisan meriam logam mulai meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan ketika setitik cahaya keemasan menyatu ke dalam mereka, dan aura menakutkan ini menimbulkan kabut teror atas tim Shrek. Ada total 128 meriam jiwa yang muncul di tubuh Xiao Hongchen, dan setiap orang adalah alat jiwa kelas 5. Meriam jiwa nyaring benar-benar berpaling ke target mereka secara otomatis, dan setiap orang diarahkan ke anggota tim Shrek. Bahkan meriam jiwa di belakang punggung Xiao Hongchen melengkung ke depan, dan ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan penanganan alat jiwa. Saat berikutnya, badai kekuatan jiwa yang mengerikan meledak saat dinding impregnable ditarik. Anggota tim Shrek secara alami tidak hanya berdiri untuk menonton. Dai Yueheng berdiri di depan semua orang saat Xiao Hongchen meletus dan menggunakan perisai macan putih, transformasi Vajra macan putih, dan transformasi Devil God macan putih pada saat yang sama. Ketiganya adalah keterampilan jiwa yang kuat memperkuat, dan meningkatkan kekuatan pertahanannya ke tingkat tertinggi. Dia adalah wakil kapten, dan juga seorang kaisar jiwa, dan dia berada di bawah pengawasan penonton dan pengawasan ayahnya sendiri. Tidak mungkin dia akan mundur. Bola cahaya putih membakar tiba-tiba terbang keluar dari samping Dai Yueheng. Heika itu telah mulai menyalurkan kekuatan di dalam meriam jiwa yang mengumpulkan energi super sejak awal pertempuran, dan melepaskan serangannya sendiri pada saat ini. Namun, dia juga seorang insinyur jiwa, dan dia terlalu banyak ditekan. Meriam jiwanya yang mengumpulkan energi super memiliki kekuatan yang lebih besar dari perkakas jiwa kelas 5 yang normal, tetapi dihadapkan dengan serangan terpadu meriam 128 jiwa meriam Xiao Hongchen, meriam jiwanya yang mengumpulkan energi super segera dihilangkan oleh selimut cahaya yang menakutkan itu. Dia hanya berhasil menghalanginya sesaat ketika lapisan cahaya yang membatu menimpa mereka sekali lagi. Ling Luochen melakukan semua yang dia bisa juga.
Dia menggunakan staf es untuk melepaskan dinding demi dinding es dan meluncurkan halo ice brilian di Xiao Hongchen pada saat yang sama. Namun, dinding es itu tidak bisa menahan serangan terkoordinasi dari alat jiwa kelas 5 Xiao Hongchen, dan setiap lapisan hancur dalam sekejap. Wajah Dai Yueheng tumbuh serius dan serius. Teman-temannya ada tepat di belakangnya, dan dia tidak bisa mengelak dari serangan ini tidak peduli seberapa besar keinginannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan garis-garis cahaya putih yang kuat berkedip-kedip sementara dia menaikkan kekuatan jiwa level kaisar jiwa ke tingkat tertinggi. Dia harus menahan serangan ini, apapun yang terjadi. Sebelum Xiao Hongchen ditukar dengan pemindahan Netherworld misterius, siapa yang akan berpikir bahwa Raja Roh ini sebenarnya sekuat ini? Dia mampu mengaktifkan begitu banyak alat jiwa kelas 5 pada saat yang sama, dan ini jelas di luar batas Raja Roh. Bahkan para guru jiwa kelas 6 mungkin akan gagal dalam usaha ini. Marulong tidak pernah mengendalikan begitu banyak meriam jiwa pada saat yang sama. Senyum muncul di wajah Xiao Hongchen. Ini adalah pertama kalinya dia menempatkan kekuatan maksimumnya pada tampilan penuh, meskipun serangan ini sangat kuat. Namun, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa Dai Yueheng tidak akan mampu menahan serangannya, dan dia akan terluka parah bahkan jika dia melakukannya. Kekuatan jiwanya sendiri akan hampir sepenuhnya habis setelah serangan ini, tetapi dia akan puas jika dia bisa menghilangkan seorang kaisar jiwa dari kamlawannya, dan lebih baik lagi jika dia bahkan bisa melukai yang lain. Lebih jauh lagi, dia masih memiliki kekuatan untuk mundur dengan aman. Dia adalah pemimpin tim cadangan. Tidak hanya dia mahir dengan alat jiwa, tetapi jiwa bela dirinya tidak lemah seperti insinyur jiwa normal lainnya. Dia baru berusia 14 tahun, tetapi telah berhasil menjadi Raja Roh melalui berbagai metode dan tanpa menggunakan terlalu banyak sekuela. Alasan untuk itu adalah karena jiwa bela dirinya cukup kuat. Lebih penting lagi, jiwa bela dirinya dapat dikatakan sebagai yang paling cocok untuk insinyur jiwa di seluruh dunia, namun cukup kuat dengan sendirinya. Ini adalah jiwa bela diri Xiao Hongchen, kodok emas berkaki 3. Jiwa binatang langka ini memiliki kemampuan khusus, ia dapat memanipulasi logam. Dia bisa mengendalikan semua jenis logam. Dia bahkan dapat menyerap energi dari logam eksotis tertentu untuk mendukung dan meningkatkan budidaya pribadinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi raja jiwa di usia yang begitu muda? Jika Kekaisaran Sun Moon tidak memiliki apapun, itu tidak akan menjadi logam. Sebelum ini, dari 4 keterampilan jiwa yang baru saja dia gunakan, keterampilan jiwa pertama dan ketiga yang telah dia lepaskan pada saat yang sama disebut manipulasi logam dan koagulasi emas. Bola-bola logam yang dia lempar adalah susunan formasi meriam jiwa, sementara barel meriam terbentuk sepenuhnya dari kemampuannya untuk mengendalikan logam di tempat. Dia selalu membawa banyak bubuk logam di tubuhnya, dan bubuk logam itu bisa mengeras menjadi bentuk apapun di bawah manipulasinya. Keterampilan jiwa kedua dan keempat setelah itu disebut Golden Surge dan Golden Sacrifice. Golden Surge digunakan untuk sangat meningkatkan aktivitas kekuatan jiwa logam 3 kaki emas totnya, dan secara eksponensial meningkatkan kemampuannya untuk mengendalikan logam untuk waktu singkat, sambil menyerap unsur-unsur logam yang terkandung di udara dalam jumlah besar untuk penggunaannya sendiri di waktu yang sama. Pengorbanan emas mengisi elemen logam yang datang bersama dengan api untuk menghasilkan kekuatan yang hebat. Menggunakan 2 keterampilan jiwa ini pada saat yang sama memberinya energi untuk menembakkan begitu banyak meriam jiwa pada saat yang sama. Jumlah kekuatan jiwanya hanya ada pada keterampilan jiwanya, dan energi yang digunakan untuk mendukung meriam jiwa semua berasal dari unsur-unsur logam. Dia dikenal sebagai keajaiban nomor 1 Kekaisaran Sun Moon sejak awal sejarahnya karena kemampuannya yang mengesankan untuk mengendalikan logam. Kecakapan bertarungnya secara keseluruhan tidak kalah dengan Marulong. Jika tingkat penguasaannya menyusul Marulong, kemampuannya akan secara tidak dapat ditarik kembali mengambil alih pimpinan timnya. Namun,
Seseorang yang tidak diharapkan oleh siapapun tiba-tiba melangkah di depan Dai Yueheng tepat seperti yang dipikirkan Xiao Hongchen. Sosoknya tinggi dan ramping, tetapi tampak muda dan belum dewasa. Namun, ada sedikit keteguhan di wajahnya yang cantik. Cahaya keemasan dan tebal muncul dari tubuhnya dan membentuk penghalang cahaya yang melindungi bagian dalamnya. Siapa dia? Ketika Xiao Hongchen jelas melihat gadis muda yang jauh lebih tampan daripada adik perempuannya, Meng Hongchen, tindakannya menjadi sedikit lamban karena dia tidak tahan untuk menyakitinya. Namun, serangannya telah dilepaskan sepenuhnya, menariknya sekarang tidak mungkin bahkan jika dia mau. Siapa dia? Dia adalah kecantikan nomor 1 di halaman luar Akademi Shrek, dan bisa dikatakan sebagai yang memiliki fitur paling tidak menonjol dalam kompetisi ini dari tim Akademi Shrek, Jiang Nanan. Tepat saat serangan mengerikan itu akan mendarat, Jiang Nanan melampaui harapan semua orang dan melangkah di depan Dai Yueheng. Pada saat berikutnya, sosoknya ditelan oleh meriam jiwa yang membayangi semua orang. Tidak, Nanan, Susanshi melihat dari jauh. Pupil matanya melebar seketika saat darah di wajahnya surut, dan aura membatu segera dilepaskan dari dalam tubuhnya. Kekuatan Xuanwu-nya akhirnya dipicu sekali lagi pada saat Jiang Nanan menempatkan dirinya dalam bahaya. Ma Xiaotao berdiri di sampingnya. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya tanpa peringatan dan memotong lehernya. Kekuatan Susanshi untuk Xuanwu belum meletus ketika dia pingsan. Ma Xiaotao mengangkat kakinya dan menendangnya dari panggung kompetisi. Wang Yan berdiri tiba-tiba di bawah panggung ketika dia melihat tindakan Ma Xiaotao, dan matanya berbinar ketika dia bergumam pelan, dia akhirnya seorang pemimpin tim yang berkualitas. Sama seperti Ma Xiaotao menendang Susanshi dari panggung, monyet merah tua Marulong telah tiba di depannya. Monyet itu bergoyang-goyang di depannya, dan kerangkanya yang awalnya kurus dan kecil tiba-tiba meledak dalam ukuran, itu telah menjadi kera besar yang panjangnya lebih dari 4 meter dalam sekejap mata. Ia mengangkat tinjunya yang raksasa dan memukulkannya ke kepala Ma Xiaotao ketika bulu merah gelap di sekujur tubuhnya berdiri, menyerupai lapisan jarum besi. Ini bukan keterampilan. Itu adalah binatang jiwa yang nyata, dan budidaya itu pasti lebih dari 10.000 tahun dinilai dari auranya. Siapa yang akan mengira bahwa Marulong dapat melepaskan seekor binatang buas untuk memperjuangkannya selama kompetisi? Monyet itu bukan satu-satunya yang menyerang. 36 bola petir telah menyusul Ma Xiaotao ketika dia mundur sebelum ini, dan itu berasal dari Michael Sun Moon Empire. Semua bola petir berubah menjadi jaring besar yang tidak memiliki celah tunggal saat itu menerkamnya. Chen Fei, Raja Jiwa Burung Petir, menerkam ke depan di samping kera besar iblis merah gelap ketika dia berulang kali menembakkan bola cahaya keemasan dari tangannya seperti sebelumnya. Bola-bola cahaya keemasan ini mengikuti dengan cermat di belakang bola petir dan menyegel setiap tempat yang mungkin bisa dihindari oleh Ma Xiaotao. Namun, ini bukan ancaman terbesar yang dihadapi Ma Xiaotao. Ancaman terbesar dan paling mencolok yang dia hadapi saat ini adalah masih Marulong, pemimpin tim Kekaisaran Sun Moon. Meriam emas ada di pundaknya sekali lagi. Emosi Marulong tampak sepenuhnya tidak terpengaruh oleh kematian rekannya, dan tangannya masih stabil seperti saat dia menatap Ma Xiaotao dengan mata dingin dan berbinar. Bahkan jika dia hanya terkunci padanya, itu akan mengkonsumsi setidaknya setengah dari konsentrasi Ma Xiaotao. Satu-satunya orang yang tidak bergerak dari Kam Sun Moon Empire adalah Meng Hongchen. Dia berdiri di belakang Marulong seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Xiao Xiafeng bergegas ke sisi Marulong dan memasukkan bola berbentuk bulat, putih dan lembut ke mulut Marulong sementara yang terakhir mulai mengunyah tanpa ragu-ragu. Roti kukus, Xiao Xiafeng sebenarnya adalah master jiwa tipe makanan. Tidak ada pertanyaan bahwa roti kukus yang dia masukkan ke mulut Marulong berfungsi untuk memperkuat kekuatan jiwanya. Dia merebahkan dirinya ke tanah begitu dia selesai mendorong roti kukus ke mulut Marulong. Ada roti kukus di mulutnya juga, sementara hiruk-pikuk bunyi dentang logam terdengar dari tubuhnya.
81 barel meriam muncul satu demi satu, dan alas melingkar berputar di bawahnya ketika dia berbalik ke arah Ma Xiaotao dan mengunci sasarannya. Ini adalah taktik pertempuran Soul Tool Fortress. Kekuatan jiwa sudah mulai mengembun di celah meriam hitam. Xiao Xiafeng adalah master jiwa tipe makanan, dan dia mampu mempertahankan taktik pertempuran Soul Tool Fortress untuk jangka waktu yang lebih lama daripada tuan jiwa normal. Karena itu, Ma Xiaotao sudah berada di sudut ketika dia pindah ke tempat di samping Su Sanxi. Pada saat ini, dia berada di bawah tekanan dari 4 orang dan seekor binatang buas, dan dia tidak punya harapan untuk menghindari serangan gencar ini. Strategi lawannya jelas, mereka ingin meniadakan kekuatan pemimpin tim Akademi Shrek sekaligus sebelum mereka menargetkan orang lain. Sama seperti Ma Xiaotao memasuki situasi berbahaya, keadaan di sisi lain juga mulai berubah secara drastis. Wajah Xiao Hongchen penuh senyum bangga ketika semua meriam jiwanya mengenai target mereka. Su Sanxi telah menukar dia dengan pemindahan Netherworld misterius, tetapi memberinya kesempatan untuk ketenaran dan kemuliaan daripada membantu timnya. Dia bahkan memiliki pemikiran bahwa dia akan menjadi pahlawan akademi sendiri jika dia bisa menghapus 5 anggota Shrek Academy yang tersisa dengan serangan epiknya. Dia bahkan akan menjadi pahlawan nasional. Terlalu buruk untuk kecantikan kecil itu. Namun, senyum di wajahnya dengan cepat diganti dengan kabut teror. Alasannya adalah karena bola cahaya keemasan meledak seolah-olah itu menunggang ombak setelah itu memblokir meriam jiwanya 128, dan tiba tepat di depan matanya. Selanjutnya, dia merasa seolah-olah meriam jiwa di tubuhnya telah tumbuh 10 kali lebih berat, seolah-olah mereka akan menyeret seluruh tubuhnya ke neraka. Dia takut berat yang menakutkan ini akan merobek tubuh fisiknya sendiri. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan logam, tubuhnya pada akhirnya yang menahan semuanya, dan itu adalah daging. Dia hampir secara instan memutuskan hubungannya dengan meriam jiwanya, dan membiarkan lusinan meriam jiwa jatuh ke tanah. Bayangan emas melesat di sebelahnya dalam sekejap dan menendangnya di dada. Kilau emas surut. Xiao Hongchen dapat dengan jelas melihat orang yang baru saja menendang dadanya. Bukankah itu perayu dengan kecantikan yang tak tertandingi sehingga dia merasa sedih karena terluka? Apa ini? Mata Xiao Hongchen melebar ketika dia tidak bisa percaya bahwa gadis muda yang tampak lembut dengan hanya 4 cincin jiwa bisa secara paksa menghentikan meriam jiwanya yang 128. Dia ingin berseru, apakah ini kenyataan? Tendangan Jiang Nanan cukup berat, dan menjatuhkannya saat ia tersandung ke belakang. Kekuatan jiwa Xiao Hongchen telah banyak dikeluarkan pada saat ini, dan berat badannya tampaknya telah meningkat secara eksponensial, yang berarti dia bahkan tidak memiliki cara untuk menghindari serangan ini. Jiang Nanan melompat saat tendangannya mengenai sasarannya sebelum dia menjepit lehernya di antara kedua kakinya. Sebelum Xiao Hongchen bisa berjuang atau membalas, dia merasakan berat badannya turun beberapa kali dari kepadatan sebelumnya, dan kekuatan bergerak dari lehernya saat dia dibuang seolah-olah dia dilemparkan ke awan. Selanjutnya, dia melihat ujung yang tajam berkelap-kelip dengan cahaya keemasan, itu milik Dai Yueheng, kaisar jiwa harimau putih. Tepi yang tajam adalah cakar harimau emasnya yang berkilauan. Xiao Hongchen ingin mengutuk dan bersumpah. Dia ingin mengutuk anggota Shrek Academy. Mengapa mereka begitu sesat? Apakah mereka masih manusia? Apa yang tidak dia lihat adalah bahwa Jiang Nanan memuntahkan darah dan pingsan begitu dia membuangnya. Jiang Nanan tidak memiliki banyak titik nyala selama kompetisi musim ini. Namun, apakah itu berarti dia tidak kuat? Tidak, dia pada dasarnya tidak menonjolkan diri. Dia dipilih oleh Penatua Xuan untuk menjadi salah satu anggota tim cadangan, dan berbagi status yang sama dengan Su Sanxi. Mungkinkah itu karena dia cantik? Seseorang harus melihat 4 keterampilan jiwanya. 4 keterampilan jiwa Jiang Nanan adalah busur pinggang, kontrol gravitasi, teleportasi instan, dan tubuh emas tak terkalahkan. Pinggang busur adalah keterampilan jiwa yang relatif normal,
Tetapi 3 keterampilan jiwa yang tersisa menyaingi bahkan pemindahan netherworld misterius, dan bisa mencapai efek ajaib ketika digunakan dengan tepat. Tentang apakah tubuh emas yang tak terkalahkan itu? Xiaohu dari generasi pertama Seven Monsters Shrek telah menggunakan keterampilan jiwa ini sebelumnya. Jiwa bela diri Jiang Nanan mirip dengan jiwanya, dan bahkan beberapa keterampilan jiwanya juga tidak berbeda. Invincible Barriers yang digunakan oleh para insinyur jiwa diciptakan setelah mereka mendapatkan inspirasi dari keterampilan jiwa yang langka dan kuat ini, tubuh emas terkalahkan. Kemampuan defensif tubuh emas terkalahkan adalah bentuk pamungkas dari perlindungan absolut. Tidak ada yang bisa menembus tubuh emas tak terkalahkan selama eksekusi kecuali mereka memiliki kekuatan ilahi. Jiang Nanan telah menggunakan tubuh emas terkalahkan untuk memblokir serangan terkuat Xiao Hongchen. Dia kemudian menggunakan teleportasi instan dan kontrol gravitasi untuk melepaskan tekanan multi cabang pada Xiao Hongchen dan akhirnya menggunakan pinggang busur untuk membuangnya. Ketidakpercayaan dan kebingungan Xiao Hongchen datang dari kombinasi yang sesuai dari keempat keterampilan jiwa ini. Jiang Nanan memuntahkan darah dan jatuh ke tanah saat dia memberikan segalanya untuk mempertahankan tubuh emas terkalahkan hanya beberapa saat lagi, yang memakan banyak korban di tubuhnya. Dia tidak memiliki potensi Bei Bei atau Su Sanxi yang luar biasa. Namun, dia memiliki repertoar keterampilan jiwanya yang cukup kuat. Dia adalah petarung jarak dekat nomor 1 di tim Akademi Shrek dalam keadaan tertentu, dan dialah yang memberi Dai Yueheng kesempatan. Bilah yang menyilaukan memancarkan rona menakutkan saat keterampilan jiwa ke-6 White Tiger Soul King, pemusnahan White Tiger, muncul dalam sekejap mata. Wasit dari kompetisi, Heaven Fin Douluo, muncul di samping mereka berdua dalam sekejap, tetapi ragu-ragu sejenak, karena dia tidak yakin apakah dia harus ikut campur. Ini akhirnya final kompetisi, dan campur tangannya sangat mungkin mempengaruhi bagaimana kompetisi akan terungkap. Namun, seseorang telah binasa, dan jika orang lain menemui ajalnya, akan ada banyak tekanan padanya sebagai hakim. Toh anggota tim masing-masing dari Kekaisaran Sun Moon dan Shrek semuanya dapat digambarkan sebagai keajaiban luar biasa. Pemogokan Dai Yueheng jatuh ke bawah di saat ragu-ragu itu. Bagaimana bisa Dai Yueheng tidak sedih? Sudah ada 2 putaran penting dalam kompetisi. Ledakan tiba-tiba Huo Yuhao dan Wang Dong yang telah memecahkan kebuntuan dan secara paksa mengubah gelombang. Itu Jiang Nanan yang telah muncul di depannya dalam sepersekian detik di chapter ini dan memblokir serangan fatal lawannya. Selain itu, baik ayahnya dan kaisar menonton dari atas tembok kota, dan ini adalah final. Dia adalah seorang kaisar jiwa, dan dia membiarkan jiwa leluhur melangkah di depannya, dan sensasi mencekik yang intens yang dia rasa lebih baik tidak disebutkan. Namun, dia juga mengerti bahwa dia akan terluka parah jika bukan karena Jiang Nanan. Dia menelan semua ini, dan ini adalah alasan mengapa pemusnahan harimau putih dapat dikatakan sebagai upaya terbaiknya. Hakim ada di sana, dan dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan apakah dia mungkin akan membunuh lawannya. Cincin jiwa kelima Xiao Hongchen bersinar ketika keterampilan jiwa yang menakutkan akan menabraknya. Pada titik ini, dia tidak lagi berani menggunakan tembok impregnable-nya, yang jauh lebih praktis daripada Invincible Barrier, karena dia bisa dengan jelas merasakan dari aura membatu menjulang di atasnya bahwa dia tidak akan mampu mempertahankan dinding impregnable untuk menangkis dari serangan lawannya bahkan jika dia mengosongkan sisa kekuatan jiwanya. Karena itu, bahkan sebagai insinyur jiwa, ia masih menggunakan keterampilan jiwa pada saat yang genting ini. Cakar macan putih melintas, sementara tubuh Xiao Hongchen tampak langsung meleleh. Dia hanya berubah menjadi bola berisi cairan emas gelap, lalu meluncur ke tanah. Pemusnahan macan putih juga langsung mendarat di bidang cairan ini. Pemogokan Dai Yueheng sangat hebat, dan aura maniak dan dahsyatnya mencapai tingkat tertinggi dalam sekejap, dan cairan yang diubah oleh Xiao Hongchen disayat menjadi potongan-potongan saat meledak ke segala arah seperti bubuk halus. Namun, tepat ketika cairan menyentuh tanah, itu menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang berbeda-beda,
dan cairan emas gelap hanya tampak sedikit hangus ketika keluar dari penjara petir. Saudara, Meng Hongchen berteriak kaget, dan dia akhirnya bergerak setelah menahan diri sejak awal saat dia bergegas menuju cairan emas gelap yang mengalir keluar. Cairan itu mulai mengeras dan ketika Xiao Hongchen muncul kembali di depan mata semua orang, seluruh tubuhnya penuh luka, dan ada puluhan luka di sekujur tubuh. Dia batuk seteguk demi seteguk darah, dan jatuh ke lengan Meng Hongchen. Namun, dia masih sadar, dan menggumamkan satu kalimat. Nasib buruk seperti itu, aku terluka parah. Keterampilan jiwa yang diperlihatkan Xiao Hongchen selama momen paling penting disebut perasaan emas. Ini adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun yang sangat kuat, dan Illustrious Virtue Hall harus mengirim 3 insinyur jiwa kelas 8 untuk menyelesaikan tugas membunuh binatang jiwa 10.000 tahun untuk keterampilan ini. Mereka kemudian menggunakan obat-obatan khusus untuk memperkuat tubuh Xiao Hongchen sehingga penyerapannya akan berhasil, dan agar ia dapat memiliki keterampilan jiwa yang luar biasa dari jiwa makhluk buas ini. Xiao Hongchen dapat langsung mencairkan dirinya sendiri, dan mengubah seluruh tubuhnya menjadi logam cair menggunakan kerinduan emas. Itu memberinya kemampuan untuk meniadakan sekitar 80% serangan material. Namun, kultivasinya masih rendah, dan kontrolnya terhadap keterampilan jiwa ini tidak sepenuhnya mulus. Kalau tidak, dia akan menjadi jauh lebih menakutkan jika dia memasangkannya dengan Golden Coagulation-nya. Dia menggunakan kerinduan emas untuk menghindari kematian yang akan datang. Namun, pembasmian harimau putih terlalu brutal. Logam menghantarkan listrik, dan properti ini membawa rasa sakit yang tak tertahankan ke seluruh tubuhnya saat dia melarikan diri dari penjara petir, dan dia kehilangan kemampuannya untuk melanjutkan pertempuran kelompok ini. Dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini di penampilan pertamanya, dan bahkan rambutnya telah hangus menjadi warna hitam arang. Ini sama sekali tidak nyaman. Sementara Xiao Hongchen terluka parah, Ma Xiaotao membuat keputusan tak terduga di sisi lain. Pemimpin tim Shrek Academy memilih untuk melakukan serangan daripada membela diri di bawah rentetan serangan lawan-lawannya. Dia terbang mundur seperti sambaran petir saat dia mengangkat lengan kanannya, dan bola api merah menyala berkumpul dan berubah menjadi burung phoenix hitam sebelum itu ditembakkan. Pada saat yang sama, ia melompat turun dari panggung kompetisi tepat pada saat menghadapi serangan lawan-lawannya. Sasaran pilihan phoenix hitam bukanlah kera besar, dan juga bukan yang terkuat dari mereka semua, Marulong. Kecepatan phoenix hitam sama sekali tidak cepat, tetapi mutiara petir Michael anehnya menghilang saat phoenix hitam bertabrakan dengan mereka. Ketika phoenix hitam bentrok dengan bola logam Chen Fei, mereka menghilang menjadi ketiadaan juga, dan alat jiwa ini tidak mampu melepaskan potensi penuh mereka sebelum mereka diuapkan sepenuhnya. Aura phoenix hitam berapi-api itu terlalu menakutkan, dan target pertamanya adalah Chen Fei. Chen Fei baru saja meluncurkan serangannya dan berdiri di sebelah kera iblis haus darah, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Ma Xiaotao akan mengejarnya. Tubuhnya berkedip ketika ia berusaha menghindari serangan dari phoenix hitam. Luas permukaan phoenix hitam menyala itu tidak besar, dan juga tidak cepat dari sudut pandangnya. Kecepatan lightning bird-nya bukanlah sesuatu yang bisa diancam oleh phoenix hitam. Sangat disayangkan penilaiannya keliru. Phoenix hitam itu tidak sebesar itu, dan juga tidak secepat itu. Namun, sama seperti itu Chen Fei berada di tengah-tengah menghindarinya, api hitam hangus tiba-tiba meledak keluar. Kecepatan ekspansi ini terlalu cepat, dan terlalu cepat untuk didaftarkan dengan mata telanjang. Tubuh Chen Fei dengan cepat ditelan di dalam ekspansi mendadak ini. Tidak semua anggota dari Akademi Sun Moon memiliki status untuk menggunakan alat jiwa otomatis seperti tembok yang tidak tertembus. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat alat jiwa khusus itu terlalu besar. Chen Fei memang memiliki Invincible Barrier yang dimilikinya, tetapi Invincible Barrier adalah alat jiwa satu contoh, dan itu terlalu berharga. Dia yakin bahwa dia bisa menghindari serangan itu, dan ingin menyimpannya untuk digunakan di masa depan,
jadi dia secara alami tidak melepaskan kekuatannya. Namun, ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, sudah terlambat. Ma Rulong berseru, "Hakim. Jika Heaven Fin Douluo memperhatikan sisi mereka, dia bisa saja mencapai pada waktunya, tetapi sangat disayangkan bahwa Heaven Fin Douluo sibuk dengan serangan Dai Yueheng terhadap Xiao Hongchen." Ketika dia mendengar suara Marulong dan ingin bergerak, sudah terlambat. Suara nyaring renyah dan nyaring dari Phoenix terdengar saat tubuh bergerak cepat. Chen Fei nyaris tidak tergores oleh api hitam yang mengembang sebelum api hitam dipercepat dan melonjak ke arah Michael pada saat berikutnya. Tubuh Chen Fei masih melonjak maju ke langit, tetapi setengah tubuhnya telah menghilang, dan mayatnya jatuh ke atas panggung. Michael tidak berani menahan diri saat menyaksikan tragedi Chen Fei. Dia membuang Invincible Barrier di saat-saat pertama yang mungkin dan berusaha untuk memblokir serangan Phoenix Hitam. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Phoenix Hitam membelok, dan akhirnya menerjang ke arah Marulong. Mata Marulong memerah karena kemarahan dan kebenciannya, tetapi ia tidak punya pilihan selain menggunakan Invincible Barrier-nya sendiri. Meskipun dia juga seorang kaisar jiwa, dia tahu bahwa tidak ada alat jiwa lain di gudang senjatanya selain Invincible Barrier yang dapat membelanya dari serangan Ma Xiaotao. Boom, api merah melepuh meledak di langit, dan awan berbentuk jamur merah gelap meledak ke udara dari tabrakan. Awalnya Michael merasa seolah-olah menggunakan Invincible Barrier-nya terbuang sia-sia ketika Phoenix Hitam itu berbalik. Tetapi dia tahu dia beruntung karena bahkan gempa susulan dari ledakan Phoenix Hitam mengubah permukaan panggung menjadi lava cair. Tim Kekaisaran Sun Moon telah menempatkan Ma Xiaotao dengan sangat hormat dengan mengatur 4 orang untuk mengepungnya pada saat yang sama. Namun, kekuatan ledakan Ma Xiaotao masih hampir terlalu banyak untuk mereka ambil. Lin Si dan Chen Fei tewas dalam pertempuran, sementara Marulong dan Michael's Invincible Barriers tidak lagi beroperasi. Meskipun mereka adalah siswa dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, mereka semua hanya dilengkapi dengan satu Invincible Barrier, karena nilai item ini terlalu tinggi. Ma Xiaotao melompat turun dari panggung, dan ini berarti bahwa dia tidak lagi dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Tetapi ini juga berarti bahwa dia berhasil menyimpan kekuatannya dan tidak terluka. Ma Xiaotao tidak melirik ke belakang panggung untuk melihat konsekuensinya saat dia melompat. Dia meraih Susanshi dan dengan cepat kembali ke ruang tunggu. Huo Yuhao melompat dari tempat duduknya dan langsung memberikannya padanya. Tempat duduknya langsung menguap begitu Ma Xiaotao duduk, dan Wang Yan buru-buru bergeser ke samping dengan takut. Tampaknya siapapun yang menyentuh kaisar jiwa Phoenix ini akan dikalahkan. Jika sebuah istilah dapat digunakan untuk menggambarkan pertempuran ini, maka bencana alam akan sempurna. Hanya di chapter eliminasi awal orang meninggal di Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa. Ada orang-orang yang terluka parah di chapter berikutnya, tetapi tidak ada korban lain di bawah pengawasan ketat para hakim. Namun, ada 2 peserta dari tim Kekaisaran Sun Moon yang tewas dalam pertempuran selama pertempuran hari ini meskipun itu adalah wasit oleh Douluo berjudul. Situasi Lin Si masih bisa dianggap sebagai kecelakaan, tetapi Heaven Fin Douluo benar-benar tidak bisa menyelamatkan Chen Fei pada waktunya. Kekuatan dan intensitas pertempuran ini hanya menunjukkan betapa ganasnya kedua pihak dalam serangan mereka. Ma Xiaotao melemparkan Susanshi ke samping, dan Wang Yan mendukungnya ketika dia menggesernya ke samping tanpa berusaha membangunkannya. Huo Yuhao dengan cepat meletakkan kedua tangannya di punggung Ma Xiaotao. Dia mengaktifkan pincer permaisuri es dan tangan giok misteriusnya untuk memperkuat kekuatannya saat dia menekan tangannya ke punggungnya, dan 2 aliran uap meletus saat mereka berderak keras. Pakaian Ma Xiaotao langsung menguap dalam bentuk 2 cetakan telapak tangan tempat Huo Yuhao bersentuhan dengan mereka.